Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausar Fahri Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 1022111073 dari kelas 1C jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memberitahu apa saja bahan listrik dan elektronika yang ada di rumah tangga, terkhusus di rumah saya sendiri. Adapun video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas sebagai penilaian akhir semester dari pembelajaran bahan listrik dan elektronika yang dengan dosen pengampu Bapak Tri Hendrawan Budianto. Baik, mungkin bisa saya mulai dari sekarang. Jadi, beberapa barang elektronika yang saya temukan di rumah saya adalah sebagai berikut. Pertama-tama saya akan memberitahu tentang baterai dulu. Di sini saya terdapat dua baterai yang saya temui di rumah saya, yaitu dengan keduanya sama-sama 1,5 volt, tetapi yang perbedaannya adalah yang ini memiliki size AAA, sedangkan yang ini dengan AA. Lalu kemudian lanjut, bahan listrik dan elektronika yang kedua adalah lampu. Nah, lampu ini merupakan jenis TL, di mana sebenarnya lebih hemat energi dari lampu pijar, tetapi masih lebih boros dibandingkan lampu hemat energi LED, yang dimana bentuknya pun masih seperti ini dan juga penerangannya belum sebagus LED. Oke, lanjut kita ke. Nah, ini adalah induktor variabel. Bisa terlihat di sini, di dalam sini. Nah, yang dimana induktor variabel ini mengatur frekuensi, memfilter, dan juga sebagai penyambung. Nilai induktansinya pun dapat diukur dan diatur gitu. Sedangkan perbedaannya dengan induktor yang dengan nilai tetap, yang ini bisa diatur nilai induktansinya, sedangkan yang tetap tidak bisa. Baik, kemudian barang selanjutnya adalah steker. Nah, steker ini adalah sebagai penyambung yang menghasilkan arus listrik dan menyambungkan dari barang elektronik yang sudah jadi ke stop kontak. Kemudian sehingga barang elektronik tersebut bisa melakukan fungsinya. Oke, lanjut ke barang selanjutnya adalah saklar. Nah, di sini di rumah saya yang saya temukan adalah saklar tunggal yang sudah digabungkan dengan stop kontak tanpa arde. Nah, saklar tunggal ini berfungsi sebagai, yaitu untuk memutuskan. Nah, untuk memutuskan atau menghubungkan juga bisa aliran listrik. Sedangkan di sebelahnya kan ada stop kontak dengan tipe tanpa arde, di mana stop kontak ini memiliki fungsi untuk pemutus ketika terjadi kontak di antara arus negatif, positif, dan grounding dalam instalasi listrik. Oke, mungkin selanjutnya ke barang lampu pijar. Mungkin bisa saya perlihatkan di sini. Ini adalah tipe lampu pijar yang dengan tegangan 12 volt dan daya 21 watt. Nah, di mana lampu pijar ini memiliki kekurangan dibandingkan lampu-lampu yang kita sering temui sekarang. Di mana lampu pijar ini penerangannya juga tidak terlalu terang dari LHE maupun LED, dan juga untuk penggunaan energinya sendiri lebih boros dibandingkan jenis lampu yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Kemudian, saya lupa, lampu pijar ini juga bisa digunakan sebagai indikator dalam pembuatan misalnya seperti jatuh daya atau semacamnya. Kemudian ada kabel. Seperti yang kita tahu, di kabel kan ada karet sebagai pelindung dan juga kawat. Nah, kawatnya sendiri sebenarnya terbagi menjadi beberapa. Tetapi dari kabel yang saya temukan ini, yaitu dengan tipe kawat bertegangan, di mana sumber listrik bolak-balik membawa tegangan atau listrik dari pembangkit tenaga listrik. Ya, cuma sebagai pembawa saja. Dan juga di kabel yang saya temukan ini ada kawat arde juga.
di mana kawat arde itu sebagai kabel pengaman yang biasanya disambungkan ke alat-alat listrik di rumah. Dan kemudian memastikan bahwa pemakai atau kita memakai alat tersebut tidak akan mengalami kejutan listrik. Mungkin hanya itu saja barang-barang yang saya temui di rumah saya, tetapi ada beberapa bahan listrik dan elektronika yang memang tidak bisa saya bawa. Yang maksudnya di mana yaitu barang-barang ini sudah menempel di tempatnya masing-masing. Jadi untuk selanjutnya saya akan memberikan videonya dari masing-masing barang yang saya temukan di rumah saya itu, dan kemudian saya akan menjelaskannya. Baik, langsung saja mulai ke pembahasan selanjutnya. Nah, seperti yang saya sebut tadi, bahwa saya akan memberitahukan bahan listrik dan elektronika yang tersisa di rumah saya, yang dimana tidak bisa saya angkat semuanya. Baik, mungkin bisa kita mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu lampu LED. Nah, sempat saya singgung tadi bahwa lampu LED ini keunggulannya jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya, di mana lampu LED ini memiliki bentuk yang lebih kecil daripada yang sebelumnya. Kemudian pencerahannya juga lebih tinggi daripada jenis-jenis sebelumnya seperti pijar dan TL tadi. Kemudian untuk penghematan energi sendiri, perbedaannya cukup jauh. Karena LED ini sangatlah hemat energi daripada yang sebelum-sebelumnya. Alasannya adalah karena satu LED ini saja bisa menerangi satu ruangan. Sedangkan sebelum saya menggunakan LED, ruangan di rumah saya itu harus menggunakan 2 lampu TL sekaligus. Baik, kita lanjut ke bahan berikutnya. Oke, bahan listrik dan elektronika selanjutnya adalah stop kontak berarde. Dimana tadi di saklar tunggal yang saya jelaskan juga ada stop kontak. Tetapi perbedaannya di sini stop kontak berarde, sedangkan yang di saklar yang saya jelaskan tadi yaitu stop kontak tanpa arde. Sebenarnya fungsinya sama-sama saja, yaitu sebagai tempat untuk memasangkan steker dan menjadi alat pemutus ketika terjadi kontak di antara arus negatif, positif, dan grounding dalam instalasi listrik. Ya, perbedaannya hanya pada bentuknya yang memiliki arde dan tidak. Oke, selanjutnya adalah 2 komponen yang kebetulan berdampingan di rumah saya, yaitu saklar dan juga stop kontak. Nah, untuk saklar ini sendiri termasuk ke dalam jenis saklar deret, di mana saklar deret ini gunanya sama dengan saklar-saklar yang lain, tetapi perbedaannya yaitu saklar deret ini untuk menghubungkan dan memutuskan 2 lampu atau 2 golongan lampu, baik secara bergantian maupun bersama-sama. Nah, kemudian untuk yang tadi stop kontak tanpa arde, seperti yang terlihat di saklar tunggal awal yang saya jelaskan di barusan, ini juga termasuk ke dalam stop kontak tanpa arde, seperti yang sudah saya jelaskan di saklar tunggal tadi. Oke, berikutnya adalah komponen bergenser, yang dimana bergenser ini adalah komponen yang kita dapatkan dari PLN yang memiliki fungsi sebagai pembatas daya listrik pelanggan dan pengukur jumlah daya listrik yang digunakan oleh kita sebagai konsumen. Dan di bergeyser ini juga sudah tergabung dan satu paket sama meter listrik alias kWh meter seperti sebelah sini. Nah, di mana kWh meter itu berfungsi untuk mengukur besaran daya pada bangunan rumah tinggal kita, dan satuannya dalam kilowatt hour. Oke, selanjutnya adalah komponen yang masih berhubungan dengan bergenser tadi. Komponen ini bernama MCB, yang dimana fungsinya adalah sebagai sistem proteksi dalam instalasi listrik bila terjadi beban lebih dan hubungan singkat arus listrik. Dan biasa hubungan singkat arus listrik yang biasa kita sebut korslet gitu. Jadi simpelnya MCB ini berfungsi sebagai pelindung agar tidak terjadi korslet. Seperti yang kita tahu bahwa yang saya jelaskan tadi adalah bahan-bahan elektronik yang masih berupa komponen, belum menjadi suatu alat yang bisa berfungsi.
Jadi selanjutnya saya akan memberitahu bahwa apa saja alat-alat elektronik yang berada di rumah saya dan bisa berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Baik, mungkin langsung saja berikut alat-alat tersebut. Jadi, berdasarkan apa yang saya buat tadi, saya memaparkan tentang bahan listrik dan elektronika menjadi 3 tahap. Yang pertama, di mana pada tahap itu saya menjelaskan tentang bahan listrik dan elektronika berupa komponen-komponen rakitan, yang dimana belum sama sekali terpasang dalam instalasi listrik. Dan pada tahap yang kedua tadi adalah saat saya menjabarkan atau memaparkan tentang bahan listrik dan elektronika masih berupa komponen, namun dia sudah termasuk ke dalam instalasi listrik dan sudah saling terhubung, sehingga saya tidak bisa mengambilnya lagi untuk dijabarkan. Karena itu saya tadi menggunakan tahap kedua dari video tersebut dengan cara memvideokan dan kemudian saya menjabarkannya secara langsung. Lalu kemudian yang ketiga yang baru saja tadi yaitu saya memaparkan tentang alat-alat elektronik yang sudah jadi. Nah, alat-alat elektronik ini merupakan hasil perakitan dari komponen-komponen tadi yang sebelum-sebelumnya. Di mana komponen-komponen tadi yang masih belum dirakit, kemudian dijadikan suatu instalasi, dan kemudian akan berakhir menjadi alat elektronik. Yang di mana alat elektronik ini masing-masing memiliki kegunaan dan fungsinya sendiri, terutama untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan. Jadi dari ketiga tahap ini, maka sudah berakhir penjelasan saya tentang bahan listrik dan elektronika pada hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran dan ada hikmahnya kepada siapapun yang mendengarkan dan juga menonton video ini. Mungkin cukup dari saya.
dan semoga kita selalu dapat memanfaatkan bahan listrik dan elektronik-elektronik yang ada di sekitar kita. Gunakanlah bahan listrik dan gunakanlah alat-alat elektronik dengan bijak agar tidak menimbulkan kerugian untuk orang banyak dan untuk orang banyak di sekitar. Baik, mungkin cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.